sejahtera Pak ya. Saya ke KNPI mungkin sebagai anak muda nih. Kalau melihat 3,1 layakkah Pak Arman? Silakan. Sebenarnya kita ini kan waktu kita terbatas kan saya cepat-cepat saja. Pertama saya lebih suka menyebutnya hari pekerja. Karena kan kita ini sudah bergeser kelasnya kan. Jadi kita semua di sini kan angkatan pekerja. Terutama kelas menengah juga. Kelas menengah punya beban ekonomi yang ganda, kemudian jaminan sosial, dia terikutkan dengan standarisasi hedon dan sebagainya. Dia juga rawan kalau ada depresi dan resesi langsung turun jadi kelas bawah kan. Nah buruh juga demikian, buruh kerah putih, kita semua sebenarnya buruh tanpa sadar. Jadi kita mengucapkan hari buruh sebenarnya hari pekerja untuk semua lah. Ya kita itu kan terjebak dengan standarisasi. Misalnya dulu 700 kan hitungnya $2. Sekarang 900.000 lah, katakanlah 30.000. Jadi kalau seandainya 900.000 satu orang per bulan, definisi standar itu kan definisi proletar banyak perut yang harus diisi kan. Jadi awalnya itu pas-pasan dulu, perjuangan itu pas-pasan dulu. Nanti naik layak, nanti naik cukup, nanti naik layak. Demikian juga kata sejahtera. Cita-cita kan kita kan makmur. Jadi ada adil sejahtera, ada adil makmur. Nah kita ini main di angka-angka itu, angka-angka apa? Angka-angka yang bernilai politik atau bernilai ekonomi, ini dulu. Karena kalau kita sudah sepakat bernilai politik, maka arah perjuangan kita itu sama di media ini. Kita nuntut apa gitu loh. Sehingga perjuangan kita tidak sektoral dan operasional saja. Saya kasih contoh misalnya. Kalau kita bicara berarti kan kita bicara ketersediaan lapangan kerja, kita bicara jaminan keselamatan kerja dan hubungan industrial. Lapangan kerja tadi kan kita terjebak, misalnya gini. Kita punya TPT, tingkat pengangguran terbuka. Oke, Badan Pusat Statistik bilang kita menurun ini. 2,% Kota Ambon 20.000 pekerja, Provinsi Maluku 50 pekerja. Tapi ingat, definisi angkatan kerja adalah 15 sampai 62 tahun itu angkatan yang sedang bekerja dan angkatan pencari kerja. Artinya apa? Kita bangga dengan angka yang minus itu, tapi kita ada di bayang-bayang angkatan pencari kerjanya loh, dianggap angkatan kerja. Jadi wajar kalau ada berkelahi di mana-mana, karena angkatan pekerja itu tidak dianggap pengangguran terbuka, tidak masuk dalam TPT. Karena TPT itu adalah angkatan kerja yang tidak aktif bekerja. Sementara angkatan kerja dianggap angkatan pencari kerja. Lah semua orang di sini kan mencari kerja semua, Pak. Nah, itu definisi dulu. Sehingga hari buruh ini kita anggap kita semua punya. Mau dia BUMN, mau dia apapun kita semua punya. Baru kita tuntut. Kira-kira upaya yang layak itu adalah upaya yang apa? Kejar makan, harga makan di Ambon, ataukah kebutuhan lebih, kebutuhan sekunder, biaya pendidikan besok, ataukah yang sudah luks yang kita anggap sekunder, misalnya kebutuhan gadget. Ya sekarang kan semua sebuah digitalisasi. Dulu HP barang luks, sekarang barang sekunder, bahkan barang primer untuk anak-anak sekolah. Berarti semua kan sudah tidak memenuhi. Berarti 3 juta itu jangankan dalam kota, di kampung-kampung aja tidak memenuhi. Jadi kita bukan kita. Lalu pemerintah hadirnya untuk apa? Pemerintah itu sebelum perusahaan masuk investasi, dia tidak fokus di perjanjian MOU dan segala macam untuk upah. Dia fokus di investasi itu berapa tahun kan begitu. Dan pajak yang dibayarkan gitu kan. Nah, belum lagi kita bicara soal jaminan sosial tadi, jaminan keselamatan kerja, jaminan hari tua, kemudian klaim BPJS. Ada banyak fenomena kok. Misalnya kita luaskan ke buruh transportasi, Gojek misalnya. Karena dia dianggap buruh lepas, ketika dia klaim BPJS harus ada istilah aplikasinya on atau tidak. Kalau aplikasinya off, dia tertabrak susah diklaim, Pak. Jadi mari kita sama dulu bahwa kita sebut buruh itu hari pekerja lah. Supaya simbolnya kita semua dapat. Karena founding fathers kita sudah luaskan. Istilah marhanya itu kan proletar, pegawai rendahan, tukang beca. Semua itu dalam buruh kerak putih, buruh pabrik, buruh semen, buruh transportasi, buruh. Bahkan kampus-kampus pun, bahkan honorer pun itu kan tidak ada, sangat susah itu kan kalau mau ditelusuri. Apakah mereka juga kita tidak anggap kelas terbuka, itu juga buruh. Gitu. Jadi saya mengucapkan selamat hari pekerja untuk kita semua dan 3, itu tidak cukup karena kalau standar 900.000 satu orang itu hanya pas-pasan untuk perut gitu loh, belum hitung yang lain kira-kira begitu. Apalagi kalau anaknya banyak ya Pak ya? Ya kalau anak banyak itu ya memang susah lagi. Oke baik. Kalau Pak dari KNPI sendiri menanggapi situasi yang terjadi bagaimana Pak? Nah, kalau saya itu seperti tadi ya, jadi saya tidak bisa membahasakan gaya bahasa elit ya. Saya kira-kira begini, kira-kira gaji tinggi itu karena kerjanya keras dan risiko mati tinggi. Nah itu kan
hubungan industrial di situ, nanti baru ketua KSBSI punya bab di situ, apakah dia eksploitatif atau sifat rekanan. Ya. Nah sekarang ini kan cara pandang kita kan kayak Keynesian, jadi seolah-olah buruh itu punya saham 1%, motivator dihadirkan, agamawan dihadirkan, kalian kalau tidak bekerja perusahaan hancur, perusahaan bangkrut. Nah kalau BPJS itu kan spiritnya gotong royong, jadi kamu punya kerja kecil sumbang aja, biayanya bahasanya terjangkau. Supaya kalau orang lain mati nanti bisa sumbang, orang lain sakit bisa sumbang. Kan tidak mungkin kita gotong royong lalu kita semua niatnya mati rame-rame kan, berarti BPJS nggak berlaku kira-kira begitu. Jadi itu gaya-gaya bahasa sederhana lah kira-kira seperti itu. Kalau keselamatan kerja misalnya ya kalau informal, kita punya kontraktor banyak kan, kalau ada borongan mereka kerja 2-3 bulanan di sini, BPJS berlaku untuk mereka enggak? Mereka wajib pakai Bank Maluku untuk transferan uang enggak? Gitu loh. Jangan kita kerja banyak tenaga kerja di luar, kemudian mereka transfer ke BRI ke keluarga di Jawa. Gitu. Nah hal yang sama pula kita ke Weda. Weda ini kita anggap ini di gejala ketidakmampuan kita lahirkan lapangan kerja, ataukah dia itu pahlawan devisa seperti TKI gitu ya. Itu kan tergantung dari anak baik atau tidak. Cara kita pantau anak baik atau tidak itu kan ya tentu saja harus perputaran uang. Kalau mereka juga tidak pakai Bank Maluku Utara, bagaimana kita tahu mereka sering kirim uang ke orang tua atau tidak. Jadi persoalan kita terjebak dalam kriteria-kriteria dan kebahasaan kita sendiri. Kadang-kadang menurut Jacques Lacan, kata itu punya kekuatan ideologis. Kita sebut sejahtera, kita sebut perusahaan. Jangan-jangan UMKM karena dibikin izin usaha juga itu disebut perusahaan. Ya. Gitu. Okay. Dan definisi-definisi yang lain yang kalau kita coba gali lebih jauh, ya kadang-kadang kita masih miskin. Marilah kita akui kita masih miskin di Republik ini. Supaya tambah banyak. Ya, supaya saya kasih contoh konkret lagi, misalnya sebelum beralih saya kasih perusahaan kapal sudah mau masuk, buruh nelayan di industri ikan sudah mau ada, perusahaannya sudah siap, tapi karena regulasi bilang 50% harus tenaga kerja lokal. Pada saat tenaga kerja lokal diminta kan harus standarisasi sertifikasi kan. Anak-anak kita punya sertifikasi untuk jadi nelayan di kapal-kapal ikan dari mana? Akhirnya teman-teman DPRD muda di beberapa kabupaten kota pakai pokri mereka kasih berangkat datang di balai perikanan di Ambon sini, baru mereka bisa. Itu pun hanya 10 orang, 20 orang. Jadi pemerintah itu serius lah, jangan sekedar cari investasi, pancing, tapi tidak bahas MOU-nya jauh-jauh hari gitu loh. Tidak jelaskan ini loh, ini informalnya gini. Jadi kesadaran perjuangan politik untuk menaikkan regulasi sampai ke upah itu tidak ada. Apalagi dia punya kesadaran masif untuk teriak sesuatu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arman, kita sudah berada di ujung acara.